Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya diberi amanah ya, tugas untuk mengisi rabuan kali ini. Namun yang saya akan sampaikan di sini adalah bukan terkait dengan aktivitas riset yang telah saya lakukan, karena memang risetnya masih sedang berjalan, jadi belum banyak hasil yang bisa disampaikan. Dengan demikian saya memilih judul yang lain ya, di sini lebih umum ya, lebih umum temanya, yaitu sharing pengalaman publikasi artikel pada publisher ternama dunia dan bebas biaya. Saya kira Bapak Ibu khususnya peneliti ataupun dosen sudah familiar ya dengan publisher-publisher ternama dunia itu. Saya kira seperti Elsevier, Springer Nature, dan lain sebagainya, Pak Ibu sudah kenal ya, itu adalah sumber rujukan utama kita dalam penulisan artikel ya. Nah, di sini saya akan mungkin sharing ya, saya pernah mencoba publikasi ke publisher, salah satu publisher itu, dan mungkin bagaimana tahapannya, mungkin lebih ke hal-hal teknis sih, hal-hal teknis, jadi dan juga di sini penekanannya dengan bebas biaya, jadi kita usahakan yang tanpa biaya seperti itu. Baik, sebagai pendahuluan mungkin di sini saya kira Bapak Ibu sudah tahu ya kenapa semua punya alasan ya kenapa kita perlu menerbitkan artikel, khususnya bagi dosen, peneliti maupun akademisi yang lainnya. Secara umum bagi peneliti itu untuk tuntutan pekerjaan ya. Cuma ada juga alasan lain seperti bagi mahasiswa kan perlu sebagai syarat di institusinya ataupun syarat untuk beasiswa. Kadang-kadang khususnya untuk lanjut ke jenjang yang lebih tinggi itu kita diperlukan syarat beasiswa. Kemudian tentu untuk angka kredit ya, itu sebagai peneliti ataupun dosen itu sebagai angka kredit. Kemudian ada unsur lain yaitu karena suka bersiar ataupun ada ide untuk dibagi. Baik. Kemudian alasan pentingnya menerbitkan artikel, saya kira Bapak Ibu sudah masing-masing sudah punya alasan ya. Kenapa kita penting sekali untuk menerbitkan artikel? Yaitu memperoleh pengakuan profesional ya dari kalangannya, dalam profesinya, kemudian dalam penguasaan ilmu, kemudian memperlancar peningkatan karir akademik atau jabatan fungsional, kemudian berpartisipasi dalam penyebaran dan pengembangan ilmu, dan akan memaksa diri kita bekerja lebih keras dan memperoleh hasil penelitian yang baik. Membantu merumuskan hasil penelitian yang sedang dikerjakan, kemudian merencanakan langkah selanjutnya. Kemudian saya juga sering mendapatkan kritik dan saran yang membangun ya dari reviewer ya. Itu sangat membantu sekali untuk kita menulis kita yang lebih baik. Kemudian ketika paper telah terpublikasi, kerja kita diakui baik secara nasional maupun internasional. Kemudian sangat membantu dalam promosi karya itu, saya kira sudah pasti ya. Kemudian membantu Anda atau membantu kita semua memperbaiki keterampilan komunikasi, terutama dalam bahasa Inggris. Kemudian menaikkan reputasi kita, juga institusi kita. Kemudian dalam jurnal yang berbobot itu bisa membuat kita memiliki sense of achievement, baik untuk kepercayaan diri, kehidupan sosial, dan uang. Mungkin ya, uang itu kalau di BRIN itu kan kalau kita mampu mempublikasikan sesuai dengan target kita ya, alhamdulillah gitu tukin kita terjaga seperti itu ya. Kemudian hambatan menulis, saya kira semua orang punya hambatan dalam menulis ya. Di sini saya kutip dari workshop penulisan KTI itu ada beberapa hambatan, yaitu pertama misalkan tidak adanya fasilitas dan kurangnya referensi. Kemudian ada yang sibuk hal lain, misalkan medsos, gosip, ya itu mungkin terjadi pada mahasiswa dan lain sebagainya. Kemudian tidak ada ide untuk dibagi, terlalu sibuk urusan di luar riset, yang mungkin kalau ini misalkan dia seorang itu punya urusan di luar riset, tapi yang pasti sih selama tidak mengganggu kegiatan risetnya itu tidak masalah sebetulnya. Kemudian dosen misalkan tidak ada proyek atau kurang bahasa Inggris ya, kemudian tidak ada yang membimbing dan tidak semangat dan lain sebagainya. Saya kira banyak hambatan dalam menulis ya. Ini hanya beberapa saja. Kemudian kita langsung saja ke kontennya, yaitu sebelum kita masuk ke tahapan-tahapan teknisnya. Di sini saya akan memaparkan terkait
kuartil. Saya kira Bapak Ibu sudah paham ya terkait kuartil score ini. Jadi merupakan pengelompokan ranking jurnal berdasarkan subjek. Misalkan engineering itu dia dikelompokkan berdasarkan engineering, ataupun agricultural science dia dikelompokkan berdasarkan agricultural science dan lain sebagainya. Nah, ini pemeringkatan ini dikeluarkan oleh Scopus ya, Elsevier. Nah, Elsevier ini dia selain penerbit jurnal juga dia memiliki pengindeks namanya Scopus. Saya kira sudah tahu semua ya. Ini bisa dicek di skimagojer.com. Terdapat 4 kuartil, yaitu pertama Q1, Q2, Q3, dan Q4. Ini sebetulnya dia pemeringkatan berdasarkan ranking ini ya. Yang Q1 itu 25% top teratas, kemudian Q2 itu 25% berikutnya, Q3 25% berikutnya, dan Q4 itu 25% paling bawah. Nah, yang perlu diperhatikan dan jadi catatan adalah harus hati-hati ya. Kadang ada jurnal berkuartil, dia memiliki kuartil, tapi ternyata predator. Nah, ini maka harus dicek. Jangan sampai kita terjebak dalam jurnal predator, karena akan merusak reputasi kita dan institusi kita, dan juga rugi kita karena harus membayar biasanya seperti itu. Ini bisa dicek nih di Google saja, dicari list of predatory journals, nanti akan muncul di situ. Kemudian ada juga peringkatan lain ya, ini diindeks oleh E.C. Thompson Web of Science. Nah, jadi selain Scopus ada juga Web of Science. Ini sebetulnya pengindeks yang lebih tinggi sebetulnya. Karena basisnya ada 2, di sini ada SCIE, indikatornya yaitu impact factor, kemudian ESCI hanya masuk dalam database WOS, tapi tidak ada impact factor. Nah, yang perlu jadi catatan adalah pada dasarnya ya, setiap jurnal yang memiliki impact factor pasti masuk dalam kuartil. Ini ya. Karena memang impact factor itu dia seleksi dari jurnal yang berkuartil seperti itu. Seleksi yang lebih tinggi ya. Kemudian setiap jurnal yang terdaftar kuartil belum tentu punya impact factor. Nah, ini memang seperti ini ya. Karena tidak setiap yang ada Q1-nya atau Q2, Q3-nya dia punya impact factor, itu belum tentu ya. Tapi kalau udah ada impact factor sudah pasti dia masuk dalam salah satu kuartil ini. Nah, kalau jurnal yang memiliki impact factor ini tidak mungkin predator. Ini sudah saya analisa sendiri ya. Dan saya kira semuanya juga tahu ya. Kemudian langsung saja apa itu impact factor untuk lebih jelasnya. Jadi ini impact factor ini adalah rasio antara jumlah citasi pada 2 tahun terakhir dibagi jumlah artikelnya 2 tahun terakhir. Jadi semakin tinggi impact factor di jurnal itu berarti semakin banyak citasinya setiap tahunnya, seperti itu. Nah, ini jadi impact factor yang resmi itu yang diterbitkan oleh pengindeks Web of Science, E.C. Thompson ya. Bukan yang kan sebetulnya setiap jurnal juga bisa dihitung impact faktornya, tapi yang resmi itu ya dia diterbitkan oleh E.C. Thompson's Web of Science. Nah, saya juga ini telah menganalisa khususnya untuk di BRIN ya. Untuk di BRIN itu ada aturan namanya di Peneliti itu dia sebetulnya ada rankingan tersendiri, yaitu ada 4 rankingan ya, bereputasi tinggi, menengah, bereputasi, dan terindeks lainnya. Nah, ternyata setelah dianalisa itu ada hubungan dengan kuartil dan juga impact factor tadi. Nah, apabila kita lihat di sini ya, jadi apabila Bapak Ibu punya satu target jurnal ya, bisa kita cek dulu nih, kuartilnya dia masuk kuartil berapa di skimagojer.com. Kemudian dicek juga nih, apakah dia terindeks SCIE, Web of Science, indikatornya ada nilai impact factornya enggak? Nah, kalau ada itu, kalau di peneliti ini pasti bereputasi tinggi. Misalkan dia Q3 dan punya impact factor, sudah pasti dia bereputasi tinggi. Ini impact factor bisa dicek di mjl.clarifat.com. Masukkan saja nama jurnalnya, nanti akan muncul profilnya. Kemudian, kalau tidak terindeks oleh SCIE Web of Science, jadi hanya kuartil saja ya. Kuartil saja, misalkan Q1 ini rumus dasarnya seperti ini, aturan dasarnya yaitu Q1 itu pasti bereputasi tinggi, Q2 itu menengah, Q3 bereputasi, dan Q4 terindeks lainnya. Nah, sehingga
nanti bisa Bapak Ibu seleksi saja targetnya mau kemana. Kalau mau yang bereputasi tinggi tapi kuartilnya gak masalah, misalkan Q4 saja, ya itu bisa langsung cari yang ada impact faktornya. Tapi kalau memang harus Q1, maunya Q1 berarti harus cari yang memang Q1, baik ada impact faktornya maupun enggak. Tapi yang jelas Q1 ini sudah pasti bereputasi tinggi, seperti itu. Ini contohnya nih, saya perlihatkan di sini. Nah ini, applied science nih, saya cari ini, misalkan applied science ini dia Q2, kemudian dicek apakah terindeks Web of Science ya, ternyata ada. Nah di sini setelah dicek di Applenity itu, Applenity LIPI ya, ternyata masuk jurnal bereputasi tinggi ya, meskipun Q2 ya. Kemudian ini juga namanya yang Q3. Nah, kok next ya. Nah, ini nih yang Q3 juga sama ya, saya coba masukkan ke dicek ya, ternyata ada impact faktornya 0,5. Ini juga nilai sekecil apapun apabila ada nilai impact faktor sudah pasti bereputasi tinggi ini setelah dicek seperti ini. Kemudian, nah saya kira Bapak Ibu sudah tidak asing ya dengan logo-logo ini ya. Jadi penerbit ilmiah terkenal dan ternama itu ada banyak, dan yang paling besar itu adalah Elsevier. Kemudian disusul dengan Springer Nature. Ini saingan sebetulnya. Kemudian ada Taylor and Francis, Sully Blackwell, Sage, Walters, Brill, IEEE dan lain sebagainya. Mungkin yang lebih kecil dari 1% juga ada. Bapak Ibu, saya kira tidak asing dengan ini. Ini karena sering mempublikasi pada proceeding ya. Nah, sebetulnya IOP dan AIP ini tidak hanya untuk proceeding, Bapak Ibu. Dia punya beberapa jurnal ya, ratusan mungkin jurnal di situ dengan reputasi yang bagus-bagus ya. Nah, kalau Bapak Ibu berminat bisa juga publish di sini. Jadi bukan hanya untuk conference proceeding ya. Kalau proceeding kan sebetulnya sudah umum ya. ACS, kemudian khusus yang full open access, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa penerbit-penerbit ini ya seperti Elsevier, Springer ini memiliki dua sistem publikasi, yaitu yang pertama open access dan yang kedua non open access atau subscription. Nah, kalau yang full open access ini dia seperti MDPI, Hindawi dan lain sebagainya ini dia hanya menerima untuk open access, artinya kita harus membayar. Kalau full open access ini kita biasanya harus membayar. Cuma memang yang menarik adalah seperti MDP ini sangat cepat prosesnya, khususnya yang kepepet ya, yang kepepet harus publikasi, harus terbit dalam 1 bulan misalkan, dan punya dana riset dan punya dana publikasi. Nah bisa langsung ke sini nih, dicoba saja. Banyak jurnal pilihannya, baik Hindawi, Frontiers, De Gruyter juga dan lain sebagainya ya. Kemudian kalau memang tidak punya dana, nanti kita lebih lanjut ya. Next. Nah, saya kira ini ya jenis-jenis artikel Bapak Ibu sudah tahu ya. Ada research paper, kemudian review, short communication, technical note, case study, dan lain sebagainya. Ini contohnya ya, ketika kita mau mensubmit akan muncul pilihan seperti ini. Contohnya full length artikel itu biasanya di atas 3.000 kata. Kemudian review itu harus 6.000 kata lebih. Kemudian short communication itu di bawah 3.000 kata. Kemudian ada case report, koresponden dan lain sebagainya, bisa dilihat ya. Kemudian apa nih error? Baik. Ini nih, apa yang harus dipersiapkan? Yang pasti yang pertama adalah Bapak Ibu sudah punya draft paper ya. Kemudian memilih jurnal tujuan. Nah, ini untuk jurnal tujuan ini bisa kita menentukan sendiri ya, dari hasil cari-cari sendiri, atau dengan bantuan jurnal suggester. Nah, pada penerbit ternama dan besar ini dia contohnya yang 4, saya ambil di sini 4 penerbit besar ya, Elsevier, Springer, Wiley, dan Taylor and Francis, itu mereka memiliki yang namanya jurnal suggester untuk menentukan sebetulnya artikel kita itu cocoknya di submit di jurnal mana, seperti itu. Ini untuk Elsevier, jurnal finder.elsevier.com, kemudian Springer, Wiley juga bisa dicari di Google aja, nanti bisa ketemu langsung. Kemudian ini contohnya nih, saya
apa namanya perlihatkan ya. Jadi kita hanya perlu memasukkan judul dan abstrak. Nanti akan ketemu jurnal-jurnal yang cocok itu kemana. Nah, kita bisa dilihat di sini, Bapak Ibu ya. Ada logo kecil nih di sini OA dan S. Nah, kalau ada logo seperti ini berarti dia jurnalnya itu hybrid, artinya bisa open access, bisa non open access. Tentu kalau kita pilih non open access itu bebas biaya. Nah, yang perlu menjadi catatan adalah ada logo ini. Seperti itu ya. Kemudian bisa dilihat di sini ada nilai impact factor. Nah, kalau sudah ada impact factor, otomatis kalau di Epinology itu ini sudah terindeks bereputasi tinggi ya. Jadi bisa dilihat nih, ini saran-sarannya ya. Kemudian bisa dilihat lama waktu sampai first decision. Ini rata-ratanya ya. Jadi hanya butuh 19 hari sampai keputusan pertama nih, misalkan mau di-review atau di-reject langsung. Kalau yang ini agak lama nih, bisa dilihat cari yang paling cepat sebetulnya, yang paling bagus itu. Kemudian dilihat juga acceptance rate-nya. Di sini bisa dilihat nih, acceptance rate-nya sangat kecil ya, 10% itu berarti saingannya agak cepat nih. Kemudian ya kalau misalkan kita baru pertama-tama nyoba ya, bisa dicari yang acceptance rate-nya agak tinggi, misalkan ini 30% itu ya, yang tentu yang telah disesuaikan dengan abstrak kita ya. Ini yang Elsevier juga sama, di sini ada keterangan impact factor ya, jadi sudah pasti ini bereputasi tinggi. Kemudian acceptance rate-nya, kemudian time to decision dan time to publication. Ini kemudian sama ya, ada logonya OA dan S, ini artinya kita boleh open access dan juga subscription. Kemudian di sini ada contoh yang OA saja nih. Nah, kalau seperti ini artinya dia jurnalnya hanya open access full ya. Jadi harus bayar mau gak mau. Jadi jangan sampai Bapak Ibu sudah submit tapi ternyata dia open access, artinya harus bayar, dan bayarnya pun ternyata tidak main-main ya. Kalau ke jurnal ternama seperti ini bisa sampai $3.000 ya. Nanti bisa dilihat saja di di list jurnalnya masing-masing. Kemudian ini yang Willy, sama Willy juga ya, bisa dicari nanti. Ada impact faktornya juga bisa dilihat, jadi sudah bisa ketahuan ya, ini reputasinya tinggi. Kemudian open access opsional, nah berarti bisa open access bisa enggak, berarti kita bisa submit secara gratis ke sini, seperti itu. Kemudian yang Taylor and Francis juga sama ya, seperti itu ya, masukkan saja abstraknya, nanti akan diberikan saran-saran oleh jurnalnya, oleh si service ini. Kemudian pengalaman submit, saya itu pernah nyoba ke Springer ya, jadi saya share aja ya, bagaimana pengalaman saya itu, yaitu kita perlu perhatikan adakah dia punya template atau enggak. Kalau dia punya template, kita ikuti template-nya ya. Kalau nggak ada, biasanya dia harus mengikuti kaidah umum paper seperti ini gambarannya nih. Jadi tulisannya Times New Roman 12, spasinya double, pakai penomoran baris seperti ini. Itu yang umum. Jadi tidak usah khawatir kalau jurnal itu tidak punya template nih. Wah, gimana? Nah, tinggal ikuti kaidah yang umum aja seperti ini. Nah, kemudian saya pernah salah paham dulu nih. Apakah untuk jurnal ternama ini harus submit pakai latex? Nah, ini saya pernah salah paham, ternyata latex itu hanya alternatif Bapak Ibu, tidak wajib. Artinya kita boleh pakai Microsoft Word aja, tidak masalah sebetulnya. Cuma hanya karena latex itu open source kan, jadi dia memang tidak berbayar seperti Microsoft Word, jadi dia memberikan alternatif seperti itu. Jadi saya kira tidak masalah ya terkait tipe filenya ya. Kemudian pemilihan mekanisme ini pemilihan mekanisme publikasinya. Nah, untuk yang hybrid journal, yaitu campuran antara open access dan subscription, jadi kita usahakan subscription ya kalau tidak ada dana. Tapi kalau ada dana ataupun Bapak Ibu ikhlas itu punya dana sendiri dari kantong pribadi, ya silahkan saja, tidak masalah ya. Sebetulnya open access ini sangat membantu sekali ya bagi orang-orang yang tidak berlangganan terhadap jurnal itu atau tidak
di bawah naungan organisasi yang punya akses seperti itu. Kalau LIPI sih setahu saya atau BRIN ya saat ini itu punya langganan itu ke Elsevier dan Springer. Jadi kita bisa akses bebas ya di situ, download dan lain sebagainya. Tapi kalau yang tidak punya akses sih mungkin bisa request ke autornya seperti itu. Nah, kemudian yang subscription ini karena gratis ya, saya kira tidak perlu khawatir ya untuk mencoba kita mempublikasikan ke jurnal tersebut. Nah, kalau Bapak Ibu beruntung juga sebetulnya bisa menemukan ada jurnal reputasi tinggi yang full open access tapi biayanya gratis. Nah, ini bagus sebetulnya, cuma saingannya biasanya lebih ketat seperti itu. Biaya yang dibayar oleh lembaga, karena ini bisa gratis itu karena dibayar oleh lembaga terkait, misalkan universitas tertentu yang bekerja sama dengan penerbitnya seperti itu. Nah, ini contohnya ya, ada dapat dilihat nih open access, support open access berarti bisa open access dan bisa subscription. Ini pay faktornya ada. Ini yang untuk Elsevier. Nah, kemudian ketika kita mau finishing ya, biasanya ini di akhir ataupun kalau Elsevier kayaknya di awal ya, pas di awal dia harus milih dulu. Tapi kalau saya waktu itu Springer itu di akhir ya, kita mau submit, jadi setelah accepted kita mau submit pakai apa? Apakah full open access atau publish subscription-nya. Waktu itu saya pilih subscription karena ya gak ada dana kan ya, jadi gak punya dana penelitian, dana khusus publikasi khususnya ya, tidak ada. Jadi pilih subscription. Karena kalau gold open access ini saya kira ini siapa yang mampu ya, kalau peneliti itu kayaknya apalagi yang masih peneliti pemula seperti saya ya, kayaknya tidak akan mampu. Kemudian membagi manuskrip, error nih. Oke. Membagi manuskrip ke dalam beberapa bagian file. Jadi nanti perlu dipersiapkan itu. Jadi filenya itu tidak hanya satu, Bapak Ibu. Harus dibagi menjadi beberapa bagian. Jadi diminta nanti itu title page manuskripnya, kemudian figur yang terpisah ya, figur gambar, kemudian tabel terpisah, kemudian cover letter dan supplementary file. Waktu itu saya nyoba ke Springer Q2 ya. Cuma karena dia tidak punya impact factor, jadi reputasinya masih menengah seperti itu. Kemudian persiapannya adalah juga perlu dipersiapkan adalah usulan reviewer karena biasanya diminta ya. Jadi kita cari-cari aja yang memang tidak ada konflik kepentingan dengan kita ya. Dicari di Google Scholar aja, bisa dicari. Kemudian nanti cari emailnya, cari namanya, kemudian kompetensinya harus sesuai dengan paper yang kita submit. Biasanya juga harus dari luar negeri biasanya seperti itu. Kemudian ini contohnya ya, pada saat submit itu ya. Jadi ada declaration of interest juga ya, ini wajib nih, ada tanda bintangnya ini. Kemudian yang ini sebetulnya opsional tapi penting juga. Jadi seperti cover letter, title page ini harus ada juga seperti itu. Kemudian figur, tabel, highlight ya. Video kalau ada itu. Kalau video biasanya jarang sih kalau yang video. Ini sebagai supplementary file biasanya. Oke, seperti itu. Kemudian ini untuk usulan reviewers bisa dimasukkan di sini nanti ya, ada kolomnya khusus. Kemudian editor juga ada yang boleh milih, ada yang nggak bisa milih ya untuk editor ya. Kemudian lanjut saja. Nah, ini contoh title page seperti ini. Jadi ada judul, nama penulis, afiliasi ya, ORCID biasanya perlu diperlukan. Funding, conflict of interest kita masukkan. Kemudian file table juga berisi tabel-tabel saja. Kemudian cover letter yang penting juga ini karena ini sebagai surat kepada editor. Nah, nanti editor akan membaca cover letter terlebih dahulu. Sebetulnya apa sih keterbaruan dari hasil penelitian kita itu? Kemudian apa yang bisa disumbangsikan kepada jurnal tersebut? Apa relevansinya seperti itu? Saya kira banyak, nanti Bapak Ibu bisa cari contoh cover letters ya. Yang jelas sih sebagai promosi ya, paper kita itu bagus untuk diterbitkan di jurnal itu, seperti itu. Nah, kemudian juga ini untuk nama-nama autor ya dimasukkan juga nanti di di webnya yaitu. Kemudian ada juga contributor roles. Nah, ini harus jelas nih contribution-nya itu apa, ada conceptualization, data creation,
supervision, writing original draft, dan lain sebagainya. Dicentang saja, kemudian di-save. Kemudian slide berikutnya ini merespon ini pada tahap setelah kita, paper kita direview dan setelah dibalas ya. Jadi respon secara positif setiap komentar dan saran. Nah, kemudian dibuat file khusus ya, file untuk jawaban itu, kemudian kita berikan pendahuluan dulu kata-kata ya yang baik ya. Tentunya kemudian jika harus ditambah data, misalkan ada usulan dari reviewer perlu ditambah data, nah kita jika memungkinkan kita lakukan. Jika tidak, respon saja bahwa itu akan menjadi penelitian lanjutan. Biasanya seperti itu. Saya juga kemarin sempat di review seperti itu ya. Ini misalkan ini perlu hal-hal yang ini, nah saya jawab aja itu akan dilakukan di penelitian selanjutnya. Kemudian file dikirim bersama dengan manuskrip yang telah diperbaiki. Oke. Kemudian setelah accepted, nah Bapak Ibu, jadi setelah accepted itu kita akan mendapatkan email nih untuk memilih next. Nah, ini untuk memilih tipe publikasi, apakah open access ataukah subscription-nya. Waktu itu saya pilih subscription ya karena kita tidak ada dana untuk publikasinya. Kemudian memilih tipe warna gambar. Nah, ini juga perlu dipilih karena kalau mau di print warna itu ternyata harus bayar juga. Nah, waktu itu saya pilih hitam putih aja, gratis ya. Kemudian setelah ada pilihan ini, kemudian ada juga ini hasil proof diminta untuk proofreading artikel kita nih. Nah, alhamdulillah waktu itu ternyata dibutuhkan waktu kurang lebih dalam waktu 2 hari harus selesai proofreading oleh kita ya, oleh autor ya. Nah, alhamdulillah waktu itu untuk saya buka email cepat ya, akhirnya bisa langsung diselesaikan dalam waktu 1 hari saja. Seperti itu nanti. Dan proofreading-nya pun secara online, nanti bisa kita tandai apa-apa yang perlu diperbaiki seperti itu. Nah, kemudian setelah publish, itu kita akan dapat email juga langsung ya. Seperti ini. Jadi akan ada informasi seperti ini, sudah ada doi-nya langsung. Kemudian linknya juga sudah langsung tersedia seperti itu. Nah, yang menarik dari Springer ini, gak tahu dari publisher yang lain ya, kalau di Springer ini ternyata ada fitur dia namanya shared it ya. Jadi autor diberi link khusus artikelnya agar bisa dibagikan kepada orang lain yang tertarik, misalkan untuk membaca tapi tidak punya akses. Ya, sehingga orang lain dapat membaca hanya tipenya read only atau view only ya, tidak bisa di-download. Asalkan orang itu punya ini alamat web yang khusus untuk membaca ya. Ini saya dikasih ini terkait paper saya, berarti kalau orang lain mau bisa membukanya pakai ini. Kalau tidak punya akses, kalau punya akses tentu sih gampang, tinggal download saja di link ini seperti itu. Kemudian ini yang menjadi mungkin poin yang cukup penting ya, saya kira untuk corresponding author itu harus yang memang paling aktif ya, cek email, kemudian surat menyurat dengan editor dan kemampuan negosiasi. Kemudian ada juga anggota yang memang bagus dalam menyusun bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris tentu untuk review dan proofreading seperti itu. Kemudian, nah ini contoh, saya juga sempat beberapa kali ya di reject ya. Ini bisa dilihat nih. Jadi bagusnya itu dia ternyata punya fasilitas transfer. Jadi kalau kita sudah di-reject oleh satu artikel, satu jurnal, mereka memberikan pilihan option mau dicoba di-submit di mana, misalkan. Nah, ini tersedia nih. Waktu itu saya juga submit ya, dan langsung di-reject, dan cepat, alhamdulillah, di-rejectnya cepat. 3 hari udah di-reject, jadi alhamdulillah agak PHP gitu ya. Misalkan setelah sebulan atau 2 bulan baru di-reject kan, sedih gitu ya. Alhamdulillah 3 hari langsung di-reject, kemudian diberikan pilihan transfer. Waktu itu saya pilih juga dicoba ke yang lain ya. Dan alhamdulillah waktu itu sudah enggak langsung di-reject, paling enggak ya, sudah di-review dulu ya. Dan untuk paper yang ini sih masih dalam proses sampai sekarang cukup lama memang. Kemudian, nah kalau ini saya pengalaman juga ya. Jadi salah satu kolega saya di Puslit yang lain itu punya paper, dia submit ke Elsevier, kemudian kita
kita yang bukan kita yang bukan orang yang mensubmit pun sebetulnya bisa melihat status paper. Jadi misalkan teman saya yang submit ya, cuma kan dia masukin email kita juga. Nah, kita bisa login juga ke akunnya, kemudian kita bisa lihat perkembangannya. Waktu itu nih saya coba lihat ya sebagai order author. Ternyata langsung di reject juga yang punya teman saya ini ya. Saya sebagai author sampingan ya, ternyata langsung transfer karena di reject mungkin tidak cocok atau seperti apa. Cuma alasannya yang ini saya tidak bisa melihat, hanya submitter atau orang yang mensubmit yang bisa melihat alasan kenapa di rejectnya seperti itu. Kemudian ini keuntungan publish di penerbit terkemuka ya. Saya kira ada banyak sebetulnya keuntungannya. Ini paling tidak ada beberapa poin yang saya garis bawahi, yaitu mayoritas jurnalnya memiliki reputasi tinggi sampai menengah ataupun di bawah itu juga, tapi paling banyak sih tinggi dan menengah. Kemudian kualitas artikel yang ditelaah sangat baik karena reviewernya ya memang berkompeten ya. Kemudian bebas biaya ini untuk yang non open access. Kemudian relatif cepat publish, bahkan ada yang hanya beberapa hari saja. Tentu ini tergantung dari pengelola jurnalnya masing-masing. Kemudian nilai citasi tinggi. Seperti itu. Baik, saya kira ini sudah habis ya waktunya ya.